أستغفر الله مما كره الله عدد ما وسعته رحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وقد ضاقت هلتي أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله وأنه كان malikun kathirul mal pada jama'a malan aziman wahtasyada min kulli naw'in khalaqallahu ta'ala min mata'id dunya liyarfa nafsahu wa yatafarraga li akli ma jama'ahu fa jama'a na'iman gha'ilatan وبنى قصرا عاليا مرتفعا ساميا يصلح للملوك والأمراء والأكابر والعظماء وركب عليه بابين محكمين وقام عليه الظلمة له. Ada satu cerita di masa lampau, di masa lalu, di masa dulu konon katanya ada seorang raja yang memiliki harta yang sangat banyak. Dia telah mengumpulkan harta yang sangat banyak dan dia juga mengumpulkan berbagai macam model perhiasan-perhiasan dunia atau benda-benda dunia yang pernah diciptakan, yang telah diciptakan oleh Allah. Semua itu dia kumpulkan untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya. Maka bersiap-siaplah dia untuk memakan semua yang telah dia kumpulkan. Maka dikumpullah berbagai macam bentuk kenikmatan. Setelah dikumpul semuanya, wabana, dan dia pun membangun qusron, satu istana alian, istana yang tinggi, murtafian, tinggi, menjulang tinggi. Di mana istana tersebut yaslah, layak untuk para raja dan para pemerintah dan pembesar-pembesar dan orang-orang mulia. Jadi dibuatlah istana yang sangat tinggi, yang istana itu cocok untuk raja-raja. Dan dia memang seorang raja. Warakkaba alaihi babaini muhkamaini. Di istana itu dibuatlah dua pintu yang kokoh. Jadi bikin istana kemudian dibuat dua pintu yang memang pintu itu benar-benar kokoh, bukan cuma dari kayu jati. Bukan cuma dari kayu besi, entah so kayu model apa, pokoknya kokoh, benar-benar kokoh. Jadi ukuran kalau orang mau bagi dinding, nak mau hancur itu pintu. Mau tembak dinding, nak mau hancur. Saking kokohnya, orang kaya sekali. Jadi semua benda-benda yang pernah diciptakan oleh Allah itu semuanya dia kumpul. Saking kaya. Faqama alaihi al-ghilman, maka dia tempatkan di dalam istana itu anak-anak kecil, kemudian pasukan-pasukan, kemudian penjaga-penjaga, kemudian tentara-tentara dan penjaga-penjaga pintu dimasukkan ke dalam istana sebagaimana yang dia inginkan. Dan juga dia perintahkan kepada sebagian orang-orang yang ada di dalam istana itu untuk membuatkan makanan yang paling sedap. Setelah dibuatkan makanan yang paling sedap, kemudian dia kumpulkan keluarganya, penjaganya, teman-temannya, pelayan-pelayannya. Dikumpul semuanya. Supaya apa? Liya'kulu indahu, supaya sama-sama mereka makan bersama dia. Dah. Itu luar biasa pokoknya. DP makanan ini makanan yang pernah orang lihat pokoknya. Setelah itu wayanalu rafdahu
Dikumpulkan semuanya supaya mereka bisa makan bersama dia dan supaya mereka bisa mendapatkan rifdah, bantuan-bantuan dari raja tersebut. Wajalasa, dan duduklah raja itu ala sariri mamlakati, di atas singgasana. Duduk di atas singgasana. Dah, singgasana raja. Wattaka ala wisadati, dan di saat dia duduk, dia pun bersandar di atas bantal yang dia taruh di singgasananya. Waqala, dan dia berkata, ya nafsu, pada jamak tu an'amad dunya, wahai nafsu, dia katakan pada dirinya sendiri. Wahai nafsu, aku telah mengumpulkan segala kenikmatan yang ada di dunia. Fal'an, maka sekarang iflighi lidzalika, maka bersiap-siaplah engkau untuk yang demikian itu. Wa kuli hadi ni'ama, dan makanlah kenikmatan-kenikmatan ini dengan tenang. Bil umrit tawil, dengan umur yang panjang, dengan umur panjang. Dah. Falam yafrugh mimma hadatha nafsah, maka belum selesai. Dah. Dia mencapai apa yang dia sebutkan pada dirinya, hatta, sehingga datanglah rojul, datang seorang laki-laki. Ini sudah dibuatkan makanan, sudah dikumpul semua kerabat-kerabat, sahabat-sahabat, penjaga-penjaga, bahkan pelayan-pelayan dia kumpul untuk makan bersama. Jadi lagi kumpul semua ini, dan makanan sudah tersedia, siap-siap memakan. Ini rupa orang siap-siap memakan. Ini makanan sobeking di bawah. Bazikir sudah. Tinggal memakan. Cuma itu beda apa? Ini raja, dia bikin makanan, dia pukul orang di dalam istana. Kalau turun cuma nggak bisa ya. Kemudian pintunya pintu yang kokoh, luar biasa. Jadi sementara baru mau makan, semua makan. Belum makan, baru mau makan. Sesanang pokoknya semua di dalam istana ini. Tiba-tiba katanya, ata rajulun min dhahiril qasri, datanglah seorang laki-laki dari luar istana. Laki-laki ini berpakaian yang pakaian lusuh. Dia menggunakan pakaian lusuh, wa mikhlatuhu bi unukihi. Di lehernya ada keranjang rumput. Keranjang rumput. Mu'allaqatun ala hay'atin sa'idin. Keranjang rumput yang dia gantungkan di lehernya, di mana laki-laki itu modelnya model pengemis. Gaya-gaya pengemis. Ya, minta-minta lah. Jadi ini pengemis dia sudah tahu diri, mau mengemis di muka istana, memang so gila ini. Yas'alu ta'ama. Gayanya seperti gaya pengemis yang ingin meminta makanan. Maka datanglah laki-laki itu dari luar istana. Waporoka halafatal baba. Lalu dia ketok pintu yang kokoh yang sudah dibuat oleh raja tersebut. Pintu yang sangat kokoh. Yang tadi gambarannya biar dia mau pakai basoka, biar mau pakai tengnya, nak mau hancur tuh pintu. Tapi datang laki-laki, pakaian kusut, kemudian ada keranjang pengemis, keranjang rumput di belakang, gaya rupa pengemis. Datang mau minta makanan. Toki pintu. Anehnya ketika dia ketuk pintu, itu porkotan azimatan. Dia ketok pintu itu sangat kuat. Bihaitu tazalzal al-qasru wa tazazza as-sariru. Sehingga ketika dia ketok pintu itu, istananya goyang. Raja yang sementara duduk di atas singgasana, dari singgasana bergoyang. Apa ini? Kayak apa kau model begini? Saking kuatnya dia ketok pintu. Padahal itu pintu adalah pintu yang sangat kokoh. Wa khafal ghilman, maka anak-anak yang sudah berkumpul dalam istana yang sementara bermain-bermain, babalumpa bajong terasa semua, khafa, ketakutan semuanya. Wa watabu ilal bab, lompat semuanya ke arah pintu, lompat ke arah pintu, cari dia. Siapa ini? Wasahu, dari dalam istana mereka pun berteriak. Wasahu bitariq, wa qalu ya dhaif. Mereka berteriak, wahai tamu, mahadal hirsu, apa ini? Wasul adab.
Kenapa kau bisa sekali dengan bicara ini? Isbir, sabar. Ila anta kula ila anak kula wa nu'tika mimma yaqul. Sabar sedikit kamu di luar. Nanti kalau kami sudah selesai makan, kalau ada sisa kami berikan sama kamu. Dah. Jangan model begitu, atau itu semua hancur nih istana. Faqala lahu, maka si laki-laki yang ada di luar pun berteriak, berkata kepada mereka, qulu li sahibikum liyakhruja ilayya. Katakan kepada raja kalian, keluar dia ketemu dengan aku. Lain lagi ini pengemis ini, bagi bakal lain ini. Siapa ini pengemis ini? Dah. Fali ilaihi syaghlun muhimmun wa amrun mulimun. Karena aku punya urusan penting dengan dia. Siapa ini? Dah. Faqala lahu tanhu ayyuhat thayyib. Dah. Maka dari dalam mereka pun berkata, sabar sedikit. Man anta? Siapa engkau? Hatta na'mura sahibana. Dah. Siapa engkau? Jelaskan kepada kami supaya nanti kami sampaikan kepada Tuhan kami. Kami sampaikan bil khurut untuk keluar ilaika, bertemu dengan engkau. Faqala, maka laki-laki yang ada di luar pintu itu berkata, antum arrafuhu ma dzakartu lakum. Kalian tak perlu tahu saya. Dah. Cukup kalian katakan kepada dia, keluar ketemu dengan saya. Itu kata laki-laki dulu. Ini bahaya ini. Siapa ini? Ya, pakai pedang dia. Cuma keranjang rumput di belakang ke pintu. Dah. Falamma arafu, maka tatkala orang-orang tersebut memberitahu kepada si raja, qala, maka si raja pun berkata kepada orang-orang yang ada dalam istana itu, hala nahartumuhu wajaradtum alaihi wazajartumuhu. Kenapa kalian tidak hardik dia? Kenapa kalian tidak marah dia? Marah saja, kan cuma satu orang, kalian banyak di dalam. Bentak saja dia itu. Thumma tarraka alaqatal baba aqwama min tarqatihil ula. Karena terlalu lama, akhirnya laki-laki yang dari luar itu dia toki ulang tuh pintu lebih keras dari tadi, hampir rubuh pokoknya istana. Fanahadu min amakinihim, maka dengan sebab ketukan pintu yang kedua itu lompat semua orang-orang yang dari dalam, dari tempat mereka. Ada yang bawa tongkat, ada yang bawa pedang. Wa qasadu liyuharibuhu, mereka bermaksud untuk memerangi laki-laki tersebut. Ini cuma satu orang, dua orang lebih banyak, seorang yang bawa kayu, seorang yang bawa pedang. Apa ini? Nah, waqala fasahabihim sayhatan. Jadi ketika dilihat ini yang dari dalam semulai buka pintu, sebuka pintu kau dilihat di dalam ramai sekali gitu. Ada yang sebawa kayu, ada yang sebawa samurai. Fasahabihim sayhatan. Maka si laki-laki itu teriak, woi! Teriak laki-laki itu. Waqala ilzamu amakinakum. Diam kalian di tempat kalian. Fa ana malikul maut. Kita malaikat maut. Ternyata malaikat maut sudah datang. Diam kalian di tempat kalian. Saya malaikat maut. Wa qashat qulubuhum wa ta'adat faraibuhum. Maka akal mereka menjadi hilang. Tubuh mereka menjadi gemetar. Wa batalat anil harakati. Mereka pun tidak bisa bergerak. Tubuh mereka diam. Faqala al-maliku qulu lahu liyakhudhu badalan minni wa awdan. Maka berkatalah sang raja ketika si malaikat maut mengatakan, saya malaikat maut. Raja pun dengar, apa kata raja? Qulu lahum, katakan kepada dirinya, liyakhudha badalan minni, cari yang lain. Jangan ambil saya. Ini banyak orang, ambil yang lain. Wa awdan, ambil ganti dariku. Faqala, maka berkata malaikat maut, ma akhidun illa ruhaka. Saya datang untuk mengambil ruhmu, nyawamu. Saya datang tidak mengambil nyawa selain dirimu. Wala utitu illa li ajlika, dan aku tidak datang kecuali karena dirimu. La farqa bainaka wa bainan ni'amil lati jama'taha. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan dirimu. Nikmat-nikmat yang sudah kamu kumpul ini tidak dapat menghalangi aku untuk mengambil nyawamu. Dah. Fatanafasa sa'ada wa qala la'anallah.
Akhirnya sang raja pun terdiam dan berkata, la'anallahu hadzal mal. Allah melaknat harta semua ini. Semua harta ini dilaknat oleh Allah. Alladzi gharrani wa ab'adani wa mana'ani min ibadati rabbi. Allah melaknat semua harta ini karena harta ini telah menipu diriku dan harta ini telah menjauhkan aku dari beribadah kepada Allah. Itulah cerita-ceritanya. Jadi orang kumpul harta banyak-banyak, satu hari nanti malaikat maut motocicin itu pada orang. Enggak. Mencabutnya nyawa. Orang di harta tidak bisa menghalangi malaikat maut untuk mencabutnya nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita makan sebelum